Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal P16.1, P16.4, dan P16.6. Di sini kami dari kelompok 5, anggota kelompok kami ada Ahmad Syarif dengan NIM akhir 143, lalu Nabila Ramadhani dengan NIM akhir 153, saya sendiri Muhammad Afif Haki dengan NIM akhir 159, dan Naula Anastasia dengan NIM akhir 237. Untuk pengerjaan soal sendiri dilakukan oleh Ahmad Syarif dan Nabila Ramadhani, sedangkan saya dan Naula akan menjelaskan hasil dari pengerjaan soal kami. Pertama, kita masuk ke P16.1. Di sini maaf kalau misalkan soalnya terlihat buram. Ada ekuitas pada awal tahun berjalannya ini di Martino AG. Dia ada share capital ordinary yang par value-nya 10, yang saham resminya itu 1 juta dengan 300.000 shares-nya itu issued and outstanding dengan nilai sebesar 3 juta euro. Lalu share premium ordinary itu 600 euro dan retain earning sebesar 570 euro. Di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi selama setahun. Dan ini ada instruksinya, yaitu membuat jurnal dan juga membuat equity section dari SOFP. Oke, langsung saja kita ke nomor 1. The company issued to the shareholders 100,000 rights. 10 rights are needed to 1 share at 32 euro. The rights were void after 30 days. The market price of the shares at this time was 34 euros per share. Jadi di sini perusahaan itu menerbitkan 100.000 rights kepada para pemegang saham. Jadi di sini tuh saya nggak tahu kelihatan di sini karena ada yang merekam, tapi di sini ada 10, kalau nggak salah ada 10 rights yang bisa dijadiin saham dengan sebesar 32 euro. Market price-nya itu 34 euro. Nah, di sini itu nggak dicatat jurnal, karena penerbitan rights ini jurnal buat penerbitan rights ini cuma dibuat kalau misalkan dia di-exercise atau dilakukan saat untuk membeli saham. Selanjutnya, nomor 2, the company sold to the public 200,000 euro, 10% bond issue at 104. The company issued with each 100 euro bond 1 detachable share purchase warrant, which provided for the purchase of ordinary shares at 30 euro per share. The net present value of the bonds without the warrants are 192,000 euro. Jadi di sini tuh perusahaan menjual obligasi sebesar 200.000 euro, di mana ini bunganya tuh sebesar 10% dan dijual di 104. Itu di atas par value, berarti dia kalau di atas par value berarti dia premium. Di sini karena warrantnya itu bisa dipisahin, hasil penjualan obligasi yang sebesar tadi 200.000 euro dikali 104% sebesar 208, ini harus dialokasikan antara kewajiban obligasi dan ekuitas warrant berdasarkan nilai wajar. Jadi total dana yang diterima itu yang dijual tadi 104, bondnya itu tadi 200.000 euro, 200.000 dikali 104% itu 208,
Nilai wajar obligasi tanpa warrant sebesar 192.192.000 euro, dan alokasi untuk share warrants-nya yang untuk soal berikutnya itu sebesar selisih antara total dana yang diterima dan nilai wajar obligasinya tanpa warrant sebesar 16 euro. Dan ini jurnal yang dilakukan untuk soal nomor 2 ini, di mana cash sebesar 208 euro, pada bonds payable sebesar 192.000 euro, dan share premium share warrant sebesar 16.000 euro. Selanjutnya pada nomor 3, all but 5,000 of the rights issued in number 1 were exercised in 30 days. Jadi rights yang tadi itu semua kecuali 5.000 itu dipakai dan dilaksanakan pada 30 hari. Jadi yang dipakai itu kan, yang nggak dipakai kan 5.000, berarti yang dipakai itu 95.000. Nah, jumlah saham yang diterbitin ini di soal pertama yang ini, 10 rights are needed to make one share at 32. Jadi di soal 3 ini jumlah saham yang diterbitkan dari 95.000 rights ini dibagi 10 rights per saham. Jadi saham yang diterbitin itu cuma 9.500. Tadi yang di soal nomor 1 juga nilai sahamnya itu kan sekitar 32 euro. Jadi kas yang kita terima itu cuma 9.500 saham dikali 32 euro sebesar 304.000 euro. Lalu nilai nominalnya par value-nya itu yang di awal modal saham biasa itu 10 euro dikali sama 9.500 saham. Jadi 9.500 saham dikali 10 euro itu 95.000 euro. Nah, selisihnya ini dicatat sebagai share premium ordinary sebesar 209.000 euro. Jurnal yang dilakukan di sini, cash di debit sebesar 304.000 euro pada share capital ordinary sebesar 95.000 euro dan share premium ordinary sebesar 209.000 euro. Oke, selanjutnya nomor 4. At the end of the year, 80% of the warrants in number 2 had been exercised, and the remaining were outstanding and in good standing. The remaining were outstanding and in good standing. Jadi pada akhir tahun 80% dari warrant ini di nomor 2 itu sudah dilaksanakan, dan sisanya itu berakhir dalam kondisi baik. Dari soal nomor 2 ini tadi itu yang obligasinya itu dijual sebesar 200.000 euro. Nah, jadi dari total warrant yang diterbitkan tadi 200.000 euro dibagi 100 euro per obligasi. Yang tadi di nomor 2 itu perusahaan menerbitkan satu warrant untuk pembelian saham terpisah untuk setiap obligasi senilai 100 euro. Jadi 200.000 euro dibagi 100 euro per obligasi. Jadi yang diterbitkan warrantnya cuma 2.000. Dan warrant yang dilaksanakan di akhir tahun ini 80% dikali total warrant yang diterbitkan, yaitu 2.000 warrant. Jadi warrant yang dilaksanakan cuma 1.600. Nah, kas yang diterima ini itu tuh dia dari soal kedua, which provided for the purchase of the ordinary shares at 30 euro. Jadi di sini 1.600 warrant dikali dengan 30 euro. Jadi yang kas diterima cuma 48.000 euro. Nah, share capital ordinary ini 1.600 saham dikali 10 euro itu 16.000 euro. Nah, nilai warrant yang dilaksanakan tadi kan itu cuma 16.000
1.600 warren. Nah, total nilai warrennya tadi di transaksi 2 yang sudah dihitung ini, alokasi untuk share warren ini 16 euro. Nah, nilai per warrennya ini kita hitung dulu dari 1.600 dari transaksi 2 tadi yang kita hitung dibagi 2.000 warren. Masih 16.000 warren, 16.000 euro dibagi 2.000 warren. Kita dapat nilai per warrennya itu 8. Nah, share premium share warren ini yang di exercise tadi kita hitung 1.600 warren dikali nilai per warrennya 8, jadi kita dapat 12.800 euro. Dan kita juga sisanya itu dialokasikan ke share premium ordinary. Dari kasih terima 48, bisa kita lihat aja di jurnal selanjutnya ya. Kasnya tadi 48.000 euro, share premium share warrants-nya di debit sebesar 12.800 euro. Nah, share capital ordinary-nya tadi 19.000 euro dan sisanya ini dimasukin ke share premium ordinary di kredit sebesar 44.800 euro. Oke, lanjut ke nomor 5. During the current year, the company granted share options for 10,000 ordinary shares to company executive. Using a fair value option pricing model, the company determines that each option is worth 10 euro. The option price is 30 euro. The option were to expire at year-end and were considered compensation for the current year. Jadi di nomor 5 ini perusahaan granted share option options untuk 10.000 ordinary shares kepada eksekutif. Jadi di sini kita cuma tinggal hitung total. Ini kayaknya salah nih. Total biaya kompensasinya. Oh benar. Jadi kita hitung total biaya kompensasinya aja. Ini salah, harusnya jurnal salah di angkanya doang. Maaf. Jadi total biaya kompensasi ini dari 1.000 opsi ini dikali 10 euro. Jadi dia tuh total biaya kompensasinya tuh 100.000 euro. Harusnya ini compensation expense di debit sebesar 100.000 euro pada share premium share options sebesar 100.000 euro. Oke, kita lanjut ke nomor 6. All but 1,000 shares related to the share option plan were exercised by year-end expiration resulted because one of the executive failed to fulfill an obligation related to employment contract. Jadi di transaksi ke-6 ini semua saham yang berkaitan dengan saham option ini ada yang dilaksanakan dan sisanya itu expire. Nah, di sini aku bagi jadi 2 bagian. Ada bagian yang pertama ini pelaksanaan saham option terlebih dahulu. Jadi yang dilaksanakan itu kan yang nggak dilaksanakan itu kan 1.000, sedangkan tadi saham opsinya tadi itu 10.000. Jadi yang kasih terima kita itu cuma 9.000 saham opsi. Dikali di sini option price-nya itu 30 euro, dikali 30 euro kita dapat 270.000 euro. Dan nilai share capital ordinary-nya itu 9.000 saham dikali 10 euro yaitu 90.000 euro. Nah, ini kita juga cari nilai option yang di exercise. Total nilai opsinya itu tadi yang dari transaksi 5 tadi ini, yang total biaya kompensasinya ini 100.000 euro. Itu total nilai opsinya. Nah, nilai per opsinya tadi dari total nilai opsi dibagi total opsinya sebesar 10 euro.
Nah, yang di exercise itu kan cuma 9.000. Nah, 9.000 ini dikali sama nilai per opsi. Jadi nilai opsi yang dilaksanakannya cuma 90.000 euro. Dan sisanya itu dialokasikan ke share premium ordinary. Untuk penjurnalan sendiri, cash berada di debit sebesar 270 euro dan share premium share options di debit sebesar 90.000 euro. Lalu di kreditnya itu share capital ordinary sebesar 90.000 euro dan sisanya dialokasikan ke share premium ordinary sebesar 270 euro di kredit. Lalu selanjutnya ini untuk saham option yang kadaluarsa. Beda sama yang pertama itu, kalau transaksi pertama itu dia rights itu dia kan kalau kadaluarsa hilang begitu aja, sedangkan kalau saham option ini dia ada akunnya sendiri. Jadi kita hitung tadi yang kadaluarsa itu 1000 dikali nilai per opsinya itu 10 euro, yaitu dia 10.000 euro. Nah, dialokasikan ke akun sendirinya ini dialokasikan ke expired share option, tapi tetap share premium. Jadi penjurnalannya di debit share premium share option sebesar 10.000 euro pada share premium expired share option sebesar 10 euro. Lalu ini untuk bagian kedua di soalnya, menyiapkan bagian ekuitas di laporan posisi keuangan sebagian di akhir tahun. Di sini share capital ordinary yang parnya itu 10 di authorize 1 juta, issues and outstandingnya 320, 100 shares sebesar 3.201.000, share premium ordinary-nya sebesar 1.123.800, share premium, share warrants, di sini 400 warrants outstanding sebesar 3.200. Lalu share premium expired share options tadi sebesar 10.000 euro dan return earning-nya masih sama kayak awal 750.000 euro. Jadi total equity-nya itu sebesar 5.088.000 euro. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk P16.1. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita bakalan lanjut ke soal yang kedua. Ke soal yang kedua ini kita diminta buat menghitung earnings per share atau EPS, yaitu laba per saham, baik versi basic maupun versi dilutednya. Nah, untuk perusahaan Fitzgerald ini, kita tuh dikasih tahu beberapa data penting yang harus kita ketahui. Kayak contohnya itu laba bersih tahun 2022, yaitu ada 1.500.000. Dan untuk jumlah saham biasa yang beredar ada 1 juta. Dan untuk average market price-nya ini ada exercise price-nya ini sebesar 15 euro dan average market price-nya itu sebesar 20 euro dan ada convertible bonds sebesar 5 juta euro, ada ordinary share coupon conversion sebesar 250.000 dan interest on liability-nya komponennya itu sebesar 4.500.000 dan untuk tax rate-nya itu 40%. Oke, langsung aja ke langkah yang pertama, yaitu kita disuruh mencari basic earning per share-nya.
Rumusnya itu laba bersih dikurangi dividen preference, terus dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Jadi itu perhitungannya untuk laba bersihnya ini kan tadi ada 1.500.000, terus dikurangi dengan dividen preference-nya 75.000, karena tadi sahamnya 25.000. Jadi ini dikali 3 dan jumlah saham biasa yang beredar itu ada 1 juta. Jadi basic IPS-nya itu adalah 1,425, yaitu dari income available dibagi sama jumlah saham yang beredarnya. Jadi hasilnya ini. Oke. Next, buat langkah yang kedua itu ditanya diluted IPS-nya. Nah, untuk ini tuh kita harus mempertimbangkan efek dari instrumen yang bisa menambah jumlah saham, dalam hal ini nih opsi saham dan obligasi konversi. Yang pertama, opsi saham sebanyak 200.000 lembar dengan harganya itu 15. Dan yang kedua itu kalau opsi dieksekusi, perusahaan akan mendapatkan kas sebesar 3 juta. Uang ini tuh dipakai untuk membeli kembali saham di harga pasar 20 euro, sehingga bisa dibeli 150.000 saham. Artinya ada 50.000 saham yang jadi potensi dilusi. Nah, selanjutnya untuk obligasi konversi itu, kalau dikonversi 500 obligasi kali 50 saham berarti akan menambah saham baru, yaitu 250.000. Selain itu, bunga tahunan juga terdapat sebesar 450.000 euro yang dihapuskan. Jadi laba bersih itu naik dieksekusikan setelah pajak 40%. Jadi tambahannya itu 270.000. Nah, untuk hasil akhirnya ini laba bersih baru yaitu rumusnya yaitu 1.500.000 ditambah 270.000 ini. Jadi totalnya 1.770.000, sehingga diluted IPS-nya ini 1.770.000 dibagi sama 1.300.000. Jadi saham ini, maksudnya ini dibagi ini, dan hasilnya ini. Hasilnya itu 1,3615. Artinya kalau misalnya semua opsi dan obligasi dikonversi, laba per saham akan turun dari 1,425 yang ini menjadi 1,36. Nah, efeknya ini menunjukkan bahwa potensi konversi saham menyebabkan IPS menurun, alias dilutive effect. Oke, selanjutnya saya bakalan menjelaskan untuk soal yang ketiga, yaitu tentang sama kayak tadi, perhitungan earning per share pada perusahaan Thomson Corporation. Di sini kita diminta juga untuk menghitung basic IPS-nya dan juga diluted IPS-nya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Langkah pertamanya kita harus mengetahui data-data awalnya dulu. Kayak contohnya di sini ada laba bersih setelah pajak sebesar 11.550.000. Untuk tarif pajaknya ada 40%. Untuk saham preference-nya ini sebesar 700.000
lembar dengan nilai nominal 25 euro dan untuk dividennya 3 euro per saham. Dengan rasio konversinya itu 1 preferen sama dengan 1 saham biasa, yang dimana dividen ini dibayarkan tiap kuartal. Contohnya seperti tanggal 30 September, 31 Desember, 31 Maret, dan juga 30 Juni. Selain itu, sepanjang tahun terjadi beberapa perubahan jumlah saham biasa. Kayak ini pada tanggal 31 Desember 2022, saldo awalnya ini ada 2 juta lembar saham. Untuk tanggal 1 Januari 2003 ini terjadi 5% stok dividen, otomatis menambahkan saham menjadi 2.100.000. Ini nih ditambahkan sebesar 100.000, dan untuk tanggal 1 April 2023-nya itu terjadi konversi sebesar 400.000 saham preferen, kemudian menjadi saham biasa. Total saham biasanya itu menjadi, maksud saya total saham menjadi 2.500.000. Untuk tanggal 1 Juli 2023 terjadi 2-for-1 stock split. Jumlah sahamnya itu menjadi 2 kali lipat, maksudnya yaitu 5 juta. Untuk tanggal 1 Agustus 2023 perusahaan menerbitkan lagi sebesar 300 saham baru. Jadi totalnya ini yang 5 juta tadi ditambahkan dengan 300 saham baru menjadi 5.300.000. Kemudian yang terakhir pada tanggal 1 November 2023 perusahaan membeli kembali 24 lembar saham atau treasury stock. Jumlah yang beredar ini berkurang 24.000, yaitu sekarang total sahamnya ini menjadi 5.274.000. Kemudian karena jumlah saham yang berubah-ubah sepanjang tahun, maka kita harus menghitung rata-rata tertimbang saham yang beredar, atau disebut juga weighted average ordinary share. Caranya itu setiap perubahan jumlah dikalikan dengan proporsi waktu saham tersebut yang beredar selama tahun 2023. Ini seperti contohnya Januari sampai Maret sahamnya ini ada 2.100.000. Kemudian untuk lama waktunya adalah 3 bulan, dan dari 3 bulan ini kita bagi menjadi 12, kemudian menghasilkan 525.000. Begitupun ke bawahnya. Pokoknya rumusnya ini sahamnya, jumlah sahamnya, kemudian dikalikan lama waktunya, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Dan ini jumlah semuanya kita jumlahkan. Jadi inilah total weighted average-nya, yaitu sebesar 3.771.000. Kemudian untuk B, ini untuk diluted IPS-nya, menentukan diluted IPS-nya. Ini ada net income yang ada data di awal sebesar 11.550.000. Kemudian di adjust tetap 11.550.000. Untuk basic weighted average-nya sudah kita hitung tadi, jumlahnya sebesar 3.700.000, kita taruh di sini. Kemudian untuk at share asumsi isu open conversion-nya sebesar 300.000, dan jadi adjustment weighted average share-nya ini sebesar 4.071.000. Kalau ditanya dapat dari mana? Ini basic weighted average ditambah dengan ini 300.000. Nah, untuk ini computation of if converted IPS-nya yaitu
net income dibagi dengan ini 300.000 ad share-nya, jadi totalnya 2,84. Berikutnya, jadi untuk basicnya ini menentukan laba pemegang saham biasa. Sebelum kita bagi laba bersihnya itu, kita harus kurangi dulu dividen untuk saham preferen, karena dividen preferen adalah hak pemegang saham preferen. Jadi perhitungannya itu sebagai berikut. Jadi di sini ada Januari sampai Maret mereka punya saham sebesar 700.000. Kemudian ini dikalikan 3. Terus dari ini kita kalikan lagi dengan 3/12. Jadi totalnya ini. Dan sama dengan untuk bulan April sampai Desember, karena 400.000 saham preferen tadi sudah dikonversi, jadi sisanya ada 300.000. Yang mana tadi ya? Jadi cara perhitungannya sama kayak tadi. 300.000 ini dikalikan dengan 3 lalu dikali dengan 9/12, hasilnya 675.000. Kemudian dua total ini ditambahkan, jadi total preference dividend untuk 2023 sebesar 1.200.000. Nah, untuk hitung basic IPS-nya itu rumusnya ini, basic laba bersih yang ini dikurang dengan 1.200.000 lalu dibagi dengan 3.771.000. Ini dapat dari mana hasilnya? Jadi laba bersih ditambah dengan dividen preferen, ini totalnya dikurang. Laba bersih dikurang dengan dividen preferen, jadi totalnya 10.350.000. Kemudian dibagi dengan 3.771.000 dan menghasilkan basic IPS-nya itu 2,74. Lalu kita konversikan ke sini. Tadi sudah mendapatkan hasilnya. Untuk basic IPS-nya itu 2,74. Sini sudah ada. Dan untuk tadi diluted IPS-nya ini kan sebesar 2,84. Sudah ada. Oke. Jadi dari hasil ini kita tahu bahwa setiap lembar saham biasa yang beredar sepanjang tahun menghasilkan laba sebesar 2,74. Iya, dengan basic IPS 2,74 dan if conversion IPS 2,84. Jadi IPS yang dilaporkan itu tetap basic IPS karena efek konversinya tidak menyebabkan dilusi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih.